Perkenalkan, nama saya Fatuna Citra Winningrum dengan NIM 64231202. Perkenalkan, nama saya Sakila Amanda dengan NIM 64232707. Perkenalkan, nama saya Wardalia Rahma dengan NIM 64232251. Yang pertama ada definisi PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah proses pengakhiran hubungan kerja antara pekerja atau karyawan dengan perusahaan atau pemberi pekerja. PHK dapat dilakukan atas dasar berbagai alasan, baik yang berasal dari pihak perusahaan maupun pekerja. Secara umum, PHK melibatkan penghentian kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya, baik secara sepihak maupun secara dua belah pihak. Selanjutnya, ada dasar hukum PHK di Indonesia. PHK diatur oleh sejumlah peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak pekerja dan pemberi pekerja. Dan dasar hukum utama di PHK Indonesia mencakup yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu untuk mengatur prosedur PHK, hak-hak pekerja, dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu mempengaruhi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk aspek PHK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menjelaskan pelaksanaan ketentuan PHK setelah UU Cipta Kerja diberlakukan. Yang terakhir atau yang keempat, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu untuk mengatur lebih detail soal prosedur dan hak-hak terkait. Selanjutnya itu jenis-jenis PHK. Yang pertama, PHK sepihak oleh perusahaan dilakukan tanpa persetujuan ke pekerja. Biasanya disebabkan oleh pelanggaran berat, inefisiensi, atau keadaan darurat perusahaan. Yang kedua yaitu PHK bersama atau Mutual Agreement Termination. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Biasanya melibatkan kompensasi yang disepakati bersama. Yang ketiga yaitu PHK sepihak oleh pekerja. Pekerja memutuskan berhenti karena alasan tertentu, misalnya pelanggaran kontrak oleh perusahaan. Yang keempat yaitu PHK karena keadaan khusus, misalnya force majeure seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu alasan sah dan prosedur PHK. Alasan PHK yang dianggap sah berdasarkan peraturan hukum di Indonesia meliputi yang pertama yaitu pelanggaran berat oleh pekerja, meliputi tindakan kriminal, penggelapan, kekerasan, atau pelanggaran etika kerja yang serius. Yang kedua yaitu perusahaan tidak lagi beroperasi, misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan atau ditutup karena kondisi ekonomi. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Perusahaan melakukan perampingan untuk mengurangi beban biaya. Yang keempat yaitu keinginan pekerja. Pekerja memutuskan berhenti dan mengajukan PHK dengan alasan yang sah. Yang kelima yaitu keadaan memaksa atau force majeure, termasuk bencana alam, pandemi, atau konflik yang menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi lagi. Selanjutnya itu prosedur PHK. Yang pertama, pemberitahuan tertulis. Perusahaan harus memberitahu pekerja secara tertulis tentang rencana PHK. Yang kedua yaitu mediasi. Jika terjadi perselisihan, mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI diperlukan. Yang ketiga yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam kasus sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, pengadilan akan memberikan keputusan. Yang keempat yaitu pembayaran hak karyawan. Semua kewajiban perusahaan kepada karyawan harus selesai sebelum hubungan kerja resmi berakhir. Berikut yaitu ada dampak PHK bagi pekerja dan perusahaan. Nah, yang pertama bagi pekerja yaitu kehilangan sumber penghasilan. Tentu saja ini berdampak besar bagi pekerja yang terkena dampak PHK karena tidak adanya sumber pendapatan tetap, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu ada tantangan dalam mencari pekerjaan baru. Tentu saja di zaman sekarang ini mencari pekerjaan sangatlah sulit karena meningkatnya persaingan di pasar kerja, terutama dalam sektor yang terkena dampak ekonomi besar. Yang ketiga yaitu ada stres psikologis dan tekanan finansial. Nah, stres psikologis ini bisa mengakibatkan kecemasan, depresi akibat ketidakpastian masa depan. Dan menurunnya kualitas hidup, yaitu sulit membayar tagihan seperti cicilan rumah maupun kendaraan.
Dan poin yang kedua yaitu ada bagi perusahaan. Yang pertama, penurunan moral di antara karyawan yang tersisa. Nah, rasa takut kehilangan pekerjaan dapat mempengaruhi produktivitas bagi karyawan yang tersisa di perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada potensi kerusakan reputasi perusahaan. Nah, perusahaan yang sering melakukan PHK dianggap tidak stabil atau tidak peduli terhadap karyawannya. Dan yang terakhir yaitu beban finansial terkait pembayaran kompensasi. Nah, perusahaan harus membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya yang bisa menjadi beban finansial bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada hak-hak pekerja yang terkena PHK. Nah, peraturan di Indonesia memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena PHK dengan mewajibkan perusahaan memberikan hak-hak sebagai berikut. Yaitu ada 4 hak. Yang pertama ada uang pesangon. Nah, besarnya uang pesangon ini diatur berdasarkan masa kerja karyawan tersebut. Yang kedua ada uang penghargaan masa kerja. Nah, diberikan jika pekerja telah bekerja untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada uang penggantian hak. Uang penggantian hak ini meliputi sisa cuti tahunan yang belum diambil, biaya perjalanan pulang, dan kompensasi lainnya. Dan yang terakhir ada manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, JKP ini program dari BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pekerja yang terkena PHK, mencakup uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir ada pencegahan PHK. Ada 4 poin, yaitu yang pertama penyesuaian jam kerja, yaitu dengan mengurangi jam kerja atau memberlakukan cuti tidak dibayar. Yang kedua adalah pengalihan tugas, yaitu memindahkan karyawan ke posisi atau divisi lain yang masih membutuhkan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga ada negosiasi gaji. Nah, negosiasi gaji ini perlu didiskusikan untuk sementara menurunkan gaji demi keberlangsungan usaha tersebut. Dan yang terakhir ada pelatihan ulang, yaitu memberikan pelatihan agar pekerja bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.